Yang menjadi pertanyaan kita adalah, emang boleh ya bawa kamera sebesar itu ke dalam sebuah konser? Sekali lagi terima kasih kepada teman Indonesia saya yang membantu saya menemukan tiket. Tapi teman-teman, sayangnya sekelompok fansite itu malah ngotot dan juga nggak terima. Aku percaya Indonesia adalah negara yang indah dan ramah, dan masyarakat Indonesia hangat dan ramah. Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu lagi bad mood, lagi galau, lagi kesel, atau lagi overthinking. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Anyway teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang lanjutan dari kasusnya fansite kemarin yang ricuh di acara GDA 2024. Oh ya, kemarin sorry banget, aku nggak jelasin banyak hal di video yang ini, oke? Jadi aku tuh cuma fokus sama permasalahannya aja, dan aku juga mengesampingkan untuk menjelaskan tentang beberapa hal yang agak kurang dimengerti oleh banyak orang, terutama untuk para penonton-penonton aku yang non-K-popers. Misalnya nih untuk acara GDA. GDA itu apa sih? Teman-teman, GDA ini merupakan singkatan dari Golden Disc Award. Nah, acara ini tuh kayak acara penghargaan Korea gitu. Dan untuk kali ini diadakan di Indonesia. Seperti itu guys. Terus ada juga nih dari teman-teman yang nggak tahu apa itu fansite. Terus fansite itu apa sih bang? Oke teman-teman, aku jelasin ya. Fansite itu bisa diartikan sebagai situs penggemar. Atau dalam kata lain, penggemar yang punya situs website sendiri. Nah, isi dari website ini itu adalah konten eksklusif berupa foto maupun video yang mereka rekam sendiri. Dan orang-orang yang tergabung dalam fansite ini biasanya punya kemampuan dalam bidang fotografi dan mampu mengambil foto dan video dengan bidikan kamera profesional yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan para fans pada umumnya. Dan selain itu nih teman-teman, fansnya juga bisa disebut sebagai fans yang selalu setia mengikuti idolanya kemanapun dan siap sedia membagikan foto dan update kegiatan mengenai idola mereka. Berbagai koleksi foto dan video ini biasanya hanya mereka jadikan sebagai koleksi pribadi di akun sosial media. Tapi nggak sedikit loh dari mereka yang bertujuan menjadikannya sebagai komersial, alias menjual foto dan juga video ini kepada orang-orang lain. Entah itu kepada penggemar ataupun yang lainnya juga. Dan teman-teman, dalam satu boy group ataupun girl group nih, masing-masing membernya itu punya fansite yang berbeda-beda. Jadi intinya para fansite ini hanya akan mengikuti dan juga mengambil foto ataupun video khusus untuk satu member yang diidolakan saja atau yang dibiaskan oleh mereka. Dan Yorobun, para fansite ini bisa dibilang sebagai garda terdepan daripada fans K-pop pada umumnya. Kebanyakan dari mereka bahkan mengetahui jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh para idolanya dan berapa nomor penerbangan pesawat mereka. Walaupun terkesan sedikit menyeramkan dan juga mungkin akan merujuk kepada arah saseng fans, tapi para fansite ini tidak akan mengganggu privasi ataupun menyakiti para idolanya. Jadi inilah yang membedakan antara fansite dan juga saseng fans. Karena teman-teman biasanya nih kalau saseng fans itu akan mengganggu privasi dari para idola. Sedangkan untuk fansite ini itu hanya ingin menunjukkan dedikasi dan mengabadikan momen para idola mereka melalui dokumentasi foto ataupun video. Terus mereka itu dapetin uang nggak sih? Atau kalau mereka dapetin uangnya dari mana? Nah teman-teman, kebanyakan dari mereka itu biasanya mendapatkan uang dari hasil penjualan foto ataupun video. Dan bisa berbentuk photobook, DVD, slogan, dan merchandise lainnya. Selain menjual berbagai photobook dan juga DVD dengan berbagai konsep, kebanyakan dari fansite ini diketahui berasal dari keluarga yang mampu dengan gaji yang tinggi, sehingga mampu membiayai hobi mereka sendiri. Namun nih guys, sayangnya kehadiran dari para fansite ini juga nggak terlepas dari kontroversi. Banyak dari mereka yang sering berbuat kesalahan dan juga membuat fans lain kesal. Misalnya saat konser, para fansite biasanya akan membawa kamera profesional dengan ukuran yang besar, sehingga mengganggu penonton lain. Contoh dalam kejadian kemarin teman-teman, itu kan kameranya emang gede banget ya. Bahkan di sini ada juga salah satu netizen yang sudah membuat cuitan dan juga mengeluhkan tentang hal itu. Cuitannya kayak gini guys, jadi kan aku lagi mau keluar nih, udahan ya konsernya. Nah emang gak boleh keluar dulu. Tiba-tiba next scene adalah aku lihat fansite cowok gitu berantem sama cewek Indo. Katanya gara-gara kegetok kamera, si cewek Indonya sampai jatuh. Dan aku juga kerap kok melihat bagaimana cerita-cerita dari para penggemar yang kayak merasa kurang nyaman teman-teman dengan kehadiran dari para fansite ini. Karena memang kamera mereka kan juga gede ya, dan ini juga mengganggu para penonton-penonton yang lain. Nah, mengenai para fansite yang bawa kamera, yang menjadi pertanyaan kita adalah, emang boleh ya bawa kamera sebesar itu ke dalam sebuah konser? Bukannya untuk pihak GDA 2024 juga sudah melarang ya untuk membawa kamera sebesar itu. Dan bukan GDA doang sih, bukannya di konser-konser lain juga larang ya untuk kita ngebawa kamera. Nah, terus ini dalam kejadian kemarin itu kok mereka bisa bawa kamera? Ceritanya kayak gimana nih? Nah, untuk kali itu aku nggak tahu jelas ya teman-teman, aku nggak tahu pasti. Tapi mungkin wawancara dari salah satu fansite ini bisa memberikan jawaban kepada kita. Gimana caranya mereka itu bisa bawa kamera ke dalam sebuah konser? Dan mengenai interview ini aku ambil dari Korea Bu. Jadi dalam sebuah wawancara nih, sebuah fansite anonim menjelaskan bagaimana fansite bekerja sama untuk sengaja melanggar peraturan di konser. Dia menceritakan kayak gini, satu-satunya tempat di mana lebih sulit untuk mengambil foto adalah di konser masing-masing artis.
Juga ketika saya berada di luar negeri, agak sulit untuk mengambil foto, tetapi fansite saling menjaga satu sama lain ketika kami pergi dengan fansite lainnya. Jika mereka menangkap kamu nih, biasanya mereka itu meminta kamu untuk mengosongkan kartu memori kamu. Namun ada banyak program yang dapat kamu gunakan untuk memulihkan gambar-gambar itu. Dan di acara GDA 2024 yang lalu nih, sekelompok fansite ketahuan memotret para idol di GDA Jakarta menggunakan kamera profesional. Mereka pun lantas ditegur nih oleh pihak keamanan GDA Jakarta. Tapi teman-teman sayangnya, sekelompok fansite itu malah ngotot dan juga nggak terima. Dan pada akhirnya mereka pun ribut-ribut. Dan kemarin kita udah nonton kok bagaimana keributannya. Bahkan nggak cuma ribut-ribut doang sih, mereka juga ngeluarin kata-kata umpatan seperti ya, bahkan ada juga dari mereka yang narik petugas sampai jatuh. Terus gak cuma itu doang, ada juga yang kayak ngasih jari tengah. Parah juga sih. Dan teman-teman, di sini beberapa fansite itu sudah memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf. Jadi beberapa di antara mereka itu sudah mengklarifikasi bahwa nggak terlibat dalam kericuhan kemarin. Atau dalam kata lain, nggak semua fansite yang ikut hadir di konser kemarin terlibat dalam kerusuhan tersebut. Ada di mereka yang nggak terlibat sama sekali, seperti itu. Dan langsung aja ya teman-teman, aku bacain seperti apa klarifikasi dari mereka. Kita mulai dulu ya dari fansite-nya Felix Stray Kids. Nah di sini untuk fansite-nya bilang kayak gini guys. Halo, ini Flash. Pertama, di GDA kemarin, aku nggak pernah memaki siapapun. Karena aku selalu percaya bahwa Indonesia juga merupakan negara yang sangat sopan dan bersahabat. Setelah saya ditipu dari tiket GDA, saya menemukan tiket lain untuk sementara. Dan saya sangat berterima kasih atas bantuan semua orang yang memungkinkan saya untuk membelinya. Jadi kemarin saya merasa semuanya sangat baik. Sekali lagi terima kasih kepada teman Indonesia saya yang membantu saya menemukan tiket. Banyaknya komentar repost hari ini membuat saya merasa bingung nih. Saya itu belum memotret artis manapun kecuali Felix. Aku juga nggak mengganggu siapapun kok yang menonton pertunjukan itu. Aku juga nggak menghina siapapun. Namun setelah penampilan GDA, ketika diriku meninggalkan venue bersama dengan teman-temanku secara berurutan, aku ditabrak nih oleh sapam di belakangku dan berbalik untuk melihat pemandangan yang terlihat di video. Sebagai perempuan, reaksi pertama kami adalah juga takut disakiti, hanya berusaha menghentikan kekerasan, meminta semua orang untuk tidak mendorong atau menimbulkan kecelakaan. Keselamatan adalah yang terpenting. Aku di sini minta maaf karena telah menyita waktu kamu untuk membaca kata-kata ini. Aku harap semua orang tidak membiarkan kesalahpahaman melebar dan terus menyebarkan fakta yang nggak benar. Harap hormati juga privasi pribadi saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari fansite-nya Felix. Gimana dirinya katanya nggak terlibat ya teman-teman dalam hal yang berhubungan dengan kekerasan ataupun mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghina atau makian. Dan lanjut, kita akan melihat seperti apa klarifikasi dari fansite-nya Hisung. Dan di sini fansite-nya Hisung bilang kayak gini guys. Aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Tapi sebagai orang yang menyukai Indonesia dan sangat menghormati fans di sini, saya sedih disalahpahami seperti itu. Saya meninggalkan tempat kejadian setelah pertunjukan GDA dan juga tidak merendahkan staf Indonesia. Bukanlah kami yang bertengkar dengan staf di video tersebut. Saya tidak sengaja terluka selama konflik ketika saya akan pergi. Mari kita saling menghormati dan tolong berhenti menyebarkan rumor dan informasi pribadi saya. Terima kasih banyak. Terus di sini dia juga kayak membalas tentang salah satu komentar dari netizen atau balasan dari netizen lah tepatnya ya. Jadi netizen ini bilang kayak gini. Kamu terlihat merekam video saat para pria itu ditahan oleh pihak security. Apa sih tujuan kamu? Karena kamu tidak seperti salah satu dari mereka. Dan ada spekulasi bahwa kamu ingin menuntut staf. Sebenarnya banyak orang yang menyukai foto dan video lucumu. Aku juga melakukan hal yang sama kok. Kemudian dia balas kayak gini. Aku merasa menyesal nih karena postingan sebelumnya nggak menjelaskan. Kami berada di sana, di GDA, tetapi kami nggak berkelahi, atau berdebat, atau nggak menghormati, atau bertemu dengan keamanan dan staf manapun. Aku sangat bingung setelah mendarat hari ini, karena beredar video yang menuduhku dan juga teman-teman mengatakan bahwa kami tidak menghormati staf. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu adalah terima kasih kepada teman-teman Indonesia yang ramah dan bersahabat. Kami dapat membeli tiket GDA dalam waktu yang singkat dan menikmati pertunjukan yang luar biasa. Kami sadar ada insiden dan perkelahian di area VIP, sehingga kami tetap diam sepanjang pertunjukan. Ketika kami meninggalkan lokasi saat pertunjukan berakhir, aku dan teman-temanku ditabrak oleh seseorang. Dan kebetulan kami menemukan adegan perkelahian di video tersebut, mencoba untuk melindungi diri kita agar tidak disakiti oleh laki-laki yang berteriak dan juga berkelahi. Temanku merekam video tersebut dan mencoba menghentikan perkelahian itu. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktumu untuk membaca klarifikasi ini. Aku percaya Indonesia adalah negara yang indah dan ramah dan masyarakat Indonesia hangat dan ramah. Mohon berhenti menyebarkan rumor dan informasi yang salah. Berarti ini 11-12 sama klarifikasi cewek tadi. Oh jadi yang dimaksudkan temen sama cewek tadi adalah fansite-nya Hisung ini. I see. Oh, by the way, apakah mereka yang ini teman-teman? Yaps, karena di sini kita ngelihat bahwa mereka itu merekam video ketika pihak security berurusan dengan fansite cowok ini. Yes, I think so.
Jadi katanya pas mereka merekam, itu adalah cara mereka untuk mencoba untuk melindungi diri sendiri agar nggak disakiti oleh laki-laki yang berteriak dan juga berkelahi. Temannya merekam video itu dan mencoba menghentikan perkelahian itu. Oke, jadi seperti itu ya ceritanya. Dan untuk terakhir ada juga klarifikasi dari fansite-nya Liz. Nah di sini fansite itu bilang guys, halo, saya minta maaf karena datang ke Indonesia dan membuat keributan. Meski ada banyak kesalahpahaman, namun tidak semuanya terekam dalam video tersebut. Aku suka dan menghormati Indonesia. Saya tidak mengatakan sesuatu yang menghina tentang Indonesia. Jangan salah paham. Tapi karena saya terobsesi dengan kemarahan, emosi, dan jeritan, saya mengakui bahwa itu semua adalah kesalahan saya. Dan saya minta maaf dengan tulus. Mungkin bukan terobsesi kali ya, tapi mungkin terbawa kali ya. Mungkin terbawa suasana dengan kemarahan dan juga emosi yang ada pada kala itu. Itu kali ya maksudnya ya. Sekali lagi aku minta maaf dan berjanji akan mempertimbangkan semua ini. Saya minta maaf telah menyinggung dan mengganggu acara tersebut, terutama bagi masyarakat Indonesia yang hadir di acara GDA kemarin. Aku akan memastikan hal ini nggak terjadi lagi. Sekali lagi aku mohon maaf dan juga mohon pengertiannya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa klarifikasi dari fansite yang sejauh ini aku temukan. Dan mungkin ada fansite lain yang sudah klarifikasi. Mohon maaf ya aku nggak bacain karena mungkin aku nggak nemu teman-teman bagaimana cerita mereka. Dan Yorobun, gimana pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari mereka? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara mengenai kontroversi dari para fansite, sebenarnya itu bukan kali pertama ya teman-teman. Sebelumnya beberapa fansite juga sempat dikritik karena mereka itu dianggap mengganggu kenyamanan dari para penonton yang ada di sebuah acara atau di acara konser lah tepatnya ya. Misalnya di cuitan ini. Di cuitan itu sudah menggambarkan tentang bagaimana mereka yang merasa seperti terganggu teman-teman dengan kehadiran beberapa fansite, terutama dikarenakan kamera mereka yang super gede banget. Tapi teman-teman, gak selamanya fansite ini kayak negatif terus, ada juga positifnya. Selain memberikan hasil foto dan juga video yang bagus, banyak juga dari para penggemar yang mendapatkan update informasi terbaru mengenai idol favorit mereka dengan mengikuti fansite ini. Dan makanya teman-teman, ada salah satu rekaman video fancam lebih tepatnya, yang mana video ini berhasil menyelamatkan sebuah grup. Kalian tahu Hani? Yaps, Hani dari EXIT. Ini adalah fancamnya yang viral teman-teman, yang mana berkat fancam ini, itu melejitkan popularitas Hani dan juga kabarnya menyelamatkan EXIT dari pembubaran. Hani bahkan dikabarkan pengen makan bersama dengan fansite tersebut untuk berterima kasih kepadanya. Namun, si fansite ini menolak dengan sopan tawaran tersebut. Jadi intinya adalah fansite ini nggak selamanya buruk ya teman-teman, atau nggak semuanya buruk. Ada juga segi positifnya. Tapi menurut aku nih, kedepannya itu mungkin lebih dipertimbangkan lagi untuk menghormati bagaimana peraturan dari konser tersebut dan juga memperhatikan bagaimana kenyamanan dari para penggemar yang menonton acara itu. Ya meskipun foto atau videonya yang dihasilkan itu benar-benar bagus banget, benar-benar keren banget, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kenyamanan dan juga peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara acara, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan atau bahkan membuat penggemar-penggemar lain merasa gak nyaman dengan kehadiran kalian yang membawa kamera segede itu ke sebuah konser. Dan teman-teman, kalau kesini gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Misal pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.